selanjutnya. Tunggu ya sayang. Bukan kalau mau next gitu Pak. Ini kan saya pencet got it kan. Oke. Mau next gitu. Maaf ya sayang. Selamat pagi, selamat menjelang siang ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perumusan Pancasila. Oke. Apa itu perumusan Pancasila? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.1, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang 4.1, menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar sedikit sejarah ya. Jadi PKN dengan pelajaran sejarah itu hampir sama ya. Karena kita hari ini kita berbicara, mengobrol ya kan tentang apa itu perumusan Pancasila. Jadi kita akan flashback, akan mundur tahun 1945. Ini umumnya yang lahir 1945 itu sekarang umurnya udah di atas 70 tahun, di atas 80 tahun. Ya, jadi nggak mungkin kalian lahir di situ kan, nggak mungkin. Dibikin aja belum, orang tua kalian menikah aja belum, ya. Yang pertama, tumben pada lanjut ya. Yang pertama, Pancasila dirumuskan pertama kali dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Jadi begini, negara merumuskan Pancasila itu tidak sebentar ya sayang, itu lama. Ya kan dari Mei sampai Juni, tidak cuma 1 hari, 2 hari semalam langsung kelar. Enggak, ya, berhari-hari baru ketemu itu yang cocok sebagai Pancasila isiannya apa, ya. Kemudian tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Iya tidak? Setiap 1 Juni jika kita tidak PJJ, kita pasti melaksanakan upacara untuk memperingati lahirnya Pancasila. Kemudian, tokoh nasional yang merumuskan Pancasila saat sidang BPUPKI itu ada 3, ya, yang merumuskan Pancasila. Nah, yang mengusulkan isi Pancasila itu siapa saja? Yang pertama, Muhammad Yamin. Awas ya, jangan sampai ini loh. Asal ingat Yamin. Oh, Muhammad Yamin. Nah, ya. Siapakah beliau ini? Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, dan politikus. Sebentar ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sedang nge-zoom ya. Harus ini dong. Oke, yang kedua adalah Supomo. Siapakah Supomo itu? Supomo adalah ahli hukum dan mohon maaf, nanti Ibu akan betulkan ya. Ahli hukum dan pahlawan nasional. Nah, yang ketiga adalah Soekarno. Nanti akan Ibu betulkan lagi ya ininya ya. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Nah, jadi ketiga tokoh tersebut merumuskan Pancasila ya. Ketiga tokoh ini merumuskan Pancasila itu masing-masing. Nah, untuk Ibu jelaskan yang pertama adalah rumusan yang pertama dari Bapak Muhammad Yamin. Nah, apa isinya? Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut diajukan pertama kali secara lisan pada, maaf ya tidak terlihatannya, pada tanggal 29 kalau tidak salah. Iya, pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, itu rumusan pertama oleh Bapak Muhammad Yamin. Nah, itu secara tertulis beliau mengajukan rumusan. Nah, jangan sampai lupa. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kebangsaan. Terus persatuan Indonesia. Terus kemudian rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir perumusannya yang ditulis secara tertulis, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi ada dua yang disampaikan dengan Bapak Muhammad Yamin, yang pertama tadi secara lisan, nah yang ini secara tertulis ya. Kemudian ada usulan dari rumusan Dr. Supomo saat pidatonya 31 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI yang isinya persatuan, terus kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah, kemudian keadilan sosial. Nah, yang terakhir, rumusan Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama kita Indonesia ya, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Nah, Insinyur Soekarno memberikan 3 usulan untuk dijadikan dasar negara, yakni ada 3 nih, Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nah, Ibu jelaskan sedikit rumusan Trisila isinya apa, Bu? Nah, rumusan Trisila isinya sosio-nasionalisme, kemudian sosio-demokratis, yang ketiga rumusan Trisilanya adalah ketuhanan. Nah, jadi rumusan Trisila yang diajukan Insinyur Soekarno ada 3. Sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, terus ketuhanan, ya. Untuk selanjutnya, rumusan Ekasila isinya apa, Bu? Nah, isinya adalah gotong royong. Nah, jadi poin yang diusulkan seluruh 3 tokoh tersebut ya kan diajukan masing-masing. Nah, poin yang diusulkan Insinyur Soekarno dalam perumusan Pancasila yang ke-1, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan. Nah, kemudian, jadi seluruh rumusan dari 3 tokoh tersebut tadi dirembuk, dimusyawarahkan, mana nih yang mau akan diambil, mana nih yang akan diambil yang terbaik, yang terbagus, yang pas dengan keadaan rakyat Indonesia yang apa, yang berbagai suku, ya enggak, berbagai bahasa, kemudian apalagi berbagai suku kulit, berbagai kulit, ya enggak, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, ya tidak. Jadi biar apa? Biar enak, biar sama. Nah, rumusan Pancasila sebagai dasar negara disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sudah nih, sudah dirembuk, sudah dimusyawarahkan ya kan dalam sidang. Nah, kemudian disahkan nih oleh Presiden ya kan. Mana nih yang harus kita isi dalam Ibu nggak ada suaranya, Bu. Kan begitu. Halo, iya. Iya. Ada suaranya ya? Udah, Bu, udah. Oke, sayang. Lanjut ya, sayang. Nah, Iya. ya. Berdasarkan instruksi yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia yaitu nomor 12/1968 pada tanggal 13 April 1968, tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, silakan dibaca Sarah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ulangin lagi yang kedua. Dibaca lagi Sarah. Adil dan beradab. Oke, siap. Yang ketiga, silakan dibaca. Siapa yang mau? Persatuan Indonesia. Oh, terima kasih M. Dufan. Kemudian silakan yang keempat, siapa lagi yang mau? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih Muhammad Syahri.
Untuk yang kelima, siapa lagi yang mau membacakan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, siapa ini? Kayak cewek nih. Keadilan siapa ini suaranya? Iya. Suaranya siapa? Ayo. Namanya siapa sayang? Iya, angka 1. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih untuk sekian pelajaran Ibu Hasanah. Jika ada salah dan kurang, Ibu mohon maaf. Untuk yang tadi PPT, yang Ibu salah tadi, Ibu akan betulkan lagi ya. Ibu mohon maaf sekali ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam minggu warahmatullahi depan. wabarakatuh. Selamat siang. Dah. Sudah bangun. Aduh.